Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi masih channel gue di channel Oki Rahman di Motor Vlog Kang Gojek. Oke guys, kali ini gue mau ngebahas nih peraturan terbaru si Gojek ya. Banyak banget di media sosial, terutama di TikTok ya, banyak driver-driver ojol yang memposting tentang peraturan si Gojek ini. Wow, ada apa sih dengan peraturan si Gojek ini sampai banyak banget FYP muncul di beranda-beranda gue. Ya, pas gue cek, kalau gue bacain panjang ya. Jadi gue mau bacain yang utamanya aja nih ya, peraturan si Gojek terbaru. Melewati orderan, ya, meng-cancel orderan, menyuruh si customer meng-cancel orderan, ya, akun bisa tersuspend. Ini masuk dalam peringkat poin 5 dalam peraturan si Gojek. Tingkat 5, akun bisa tersuspend gara-gara melewati orderan-orderan di Gojek atau meng-cancel lah ya. Wow, ya. Jadi para mitra Gojek ini merasa bahwa dengan adanya peraturan seperti ini ya, kita sebagai mitra ya merasa dirugikan ya. Sebenarnya gue bukan ngebahas ininya guys ya. Tapi gue ngebahas tentang pada saat si Gojek ini membuat peraturan seperti ini. Dalam aplikasi ojol ini orderannya itu banyak. Makanya banyak driver-driver yang melewati orderan-orderan tersebut. Sampai si Gojek membuat peraturan ini dalam tingkat 5 ya. Peringkat 5 untuk meng-cancel ya pelanggaran ya dalam melewati orderan ya, mengabaikan orderan ya, meng-cancel orderan, masuk dalam poin 5, terkena pelanggaran tersuspend. Wow, berarti orderan di Gojek banyak dilewati oleh driver-driver Gojek. Oke, paham lah di sini ya. Di mana ya, di mana ojol lain lagi pada nyari orderan ya, ojol lain lagi pada nyari orderan susah-susah ya. Si Gojek membuat peraturan seperti ini untuk mitra-mitranya bahwa jangan lewatin orderan, jangan cancel orderan, jangan ngabain orderan ya. Si Gojek ya, driver Gojek pada ngeluh nih ya tentang peraturan seperti ini ya. Berarti orderannya berarti banyak ya, berarti banyak sampai ada kayak suspend akunnya, bikin VT tentang peraturan si Gojek ini banyak tuh. VT gue lihat akunnya pada tersuspend karena mengabaikan orderan, cancel orderan. Sedangkan aplikasi ojol lain itu lagi nyari orderan drivernya, bos. Aduh, driver lain itu lagi nyari orderan. Saking pusingnya, saking nyender-nyendernya mereka di pohonan, di trotoar, ya, di ruko-ruko, ya kan? Ya, apalagi si itu tuh, ya. Itu lagi nyari orderan, susah para drivernya, ya. Mereka lagi buat VT tentang anyepnya orderan, tapi si Gojek kebalik, drivernya malah bikin VT. Aduh, bang, kenapa gue lewatin orderan? Gue nggak tahu nih, nanti video gue bakal jadi skandal atau skandal polemik dalam perbincangan umum ya tentang si peraturan si Gojek ini dengan mengadakan jangan ngelewatin orderan, jangan meng-cancel orderan dalam poin 5 ya, poin 5 untuk pelanggaran terberat di aplikasi Gojek. Lalu Jack drivernya Jack. Driver Gojek pengen banget nyortir orderan, sedangkan kalau aplikator lain ya itu lagi pusing nyari orderan. Ya, oh bang, lo gimana bang pendapat lo? Lo kan driver Gojek juga bang. Oke, pendapat gue emang untuk peraturan seperti ini ya, sebenarnya kita sebagai mitra yang penting kalau gue ya nggak ada peraturan mitra harus keluar jam seperti ini ya, terus nggak boleh daftar seperti ini untuk daftar seperti ini. Oke, nah untuk peraturan seperti ini bang, kalau cancel orderan akun tersuspend, kalau ngabain orderan itu akan kesuspend juga bang ya, ada tingkat-tingkatannya bang. Kalau menurut gue sebagai mitra ya, untuk peraturan seperti ini gue nggak berpengaruh sama sekali ya. Kenapa gue bilang nggak berpengaruh sama sekali bang?
ya. Padahal yang lain tuh pada pusing bang, ya kan, driver Gojek dengan peraturan seperti ini. Ya gue nggak, bukannya gue nggak pusing guys ya, bukannya gue nggak pusing, tapi kan di fitur Gojek itu kan ada yang namanya, ya kan, untuk mematikan apa namanya, fitur-fitur dalam aplikasi Gojek seperti GoFood, GoRed, GoSend, seperti itu. Ya, kalau seandainya gue nggak suka dengan apa yang gue bawa, ya gue matiin aja. GoRed gue matiin, gue nyari GoFood. Kalau gue nggak suka main GoFood, gue matiin GoFoodnya. Kalau gue nggak suka main GoSend, GoSendnya gue matiin. Seperti itu. Gue sebagai mitra di Gojek. Jadi gue kalau peraturan seperti ini gue nggak berpengaruh sama sekali. Ya, gue nggak berpengaruh karena masih ada fitur dalam si aplikasi Gojek itu untuk mematikan fitur untuk kita narik. Kalau sampai fitur itu mati juga, baru gue marah. Ya, karena kita hanya mitra. Tapi untuk peraturan seperti ini, ngabain orderan, ya, ojol lain lagi pada nyari orderan, kita bikin VT, waduh, akun pada ke-suspend, ya kan, ya kan, berapa menit, ya kan, berarti orderannya banyak banget. Sedangkan driver lain lagi nunggu orderan tuh di pojok-pojokan, pusing, nunggu, ya kan, order masuk. Kita driver Gojek dengan peraturan seperti ini kaget. Gimana kalau nanti nggak ada orderan sama sekali, ngerasain tuh driver lain yang orderan susah banget. Aduh, ya, untuk peraturan seperti ini begini bang, cara ngakali nih bang, ya, sebenarnya gue ya, peraturan makin banyak juga gue nggak suka, ya, tapi ini masih bisa gue akalin, gue sebagai mitra, jadi gue nggak mikir tentang peraturan ini, ya. Kalau gue masih bisa ngakalin peraturan seperti ini, ya gue akalin. Seperti mana? Kayak gue waktu main di daerah rumah gue, itu ya, kalau seandainya gue lagi di rumah gue, itu GoRed, GoSend, GoFood, itu pasti gue nyalakan, ya. Seandainya gue mental di daerah Margonda, ya, ini kan gue dari Cibubur nih, seandainya gue mental ke arah Margonda, itu otomatis banyak banget yang namanya GoSend, GoFood masuk dalam mall-mall. Ya, itu pasti gue matiin karena gue nggak suka dengan pengambilan orderan tersebut. Ya, yang gue nyalahin hanya GoRed. Ya, karena kalau masuk ke daerah Margonda situ, gue ambil GoFood, GoSend itu masuk ke mall. Aduh, mallnya ribet. Ya, gue matiin aja. Ya, gue ngakalinnya seperti itu. Ya, ini untuk peraturan Gojek seperti ini, gue masih belum berpengaruh ya untuk namanya nih orderannya ini. Kalau sampai ngabain, cancel orderan itu sampai ke suspend, gue nggak berpengaruh ya, karena gue membutuhkan orderan yang masih gue ambil. Tapi kalau seandainya si Gojek ini ya bikin peraturan makin aneh-aneh, mitra Gojek nggak boleh daftar aplikator lain, ya kan, mitra Gojek, ya kan, harus keluar jam segini, ya kan. Emang gue karyawan, kan gue belum mitra. Jadi kalau untuk peraturan seperti ini, kalau kalian masih driver, kalau kalian driver Gojek, ya kalian pasti paham lah. Kalau kalian emang driver Gojek, ya kalian pasti paham lah ya cara ngakalin untuk peraturan seperti ini ya. Gak usah yang namanya bikin kesengsaraan kalian dalam pengambilan orderan, karena banyak driver ojol dari aplikator lain itu susah dapat orderan. Ini si Gojek ya, driver Gojek, aduh, dikasih orderan maunya milih-milih, ya kan, driver Gojek ini, ya kan. Gue juga driver Gojek, kalau gue emang nggak suka dengan orderan tersebut, ya gue akan matikan fiturnya ya. Nah, ada lagi. Nah, emang kalau di Gojek itu yang namanya hujan, itu pasti ngeblast ya. Hujan nih, gue paling gak suka namanya kalau lagi narik Gojek itu pas hujan. Kenapa bang? Kok di hujan ini kok bukannya makin gacor? Bukannya gitu bang. Ya, kalau di Gojek, kalau pada saat hujan bang, itu orderannya ngeblast, ya kan? Kita di sini ngambil orderan ke sono, jauh banget. Nganternya dekat, ngambilnya ke ujung Berung anjing. Nah, gimana ngakalin dengan peraturan seperti ini, ya kan? Ya udah, matiin aja, nunggu hujan reda, ya kan. Kalau kalian punya aplikator lain, nyalahin aplikator lain, Gojeknya matiin. Kalau nggak punya, ya udah ngopi dulu, ngerokok dulu, ya kan, seperti itu. Jadi gue agak ketawa dalam peraturan seperti ini dengan driver-driver Gojek yang banyak banget bikin VT dengan peraturan ngabain orderan kena suspend, ya kan. Sedangkan driver ojol lain itu pada nyari orderan pusing ngojok, ya kan, nunggu orderan dapat ini driver Gojek malah bikin VT
ke suspend gara-gara ngelewatin orderan, pada pusing palanya. Ya nggak usah pusing, matiin aja fiturnya, ya lu nggak ngambil orderan seperti ini, ya udah lewatin, ya kan. Terus gimana bang kalau seandainya kita sebagai driver Gojek tiba-tiba dapat orderan ini pada saat nggak hujan, ya kan, fiturnya pada saat kita juga lagi posisi cuaca bagus, tapi kita tiba-tiba dapat orderan nggak jelas bang, mental jauh juga, gimana ngakalinnya? Ya gue pernah juga ngalamin hal seperti itu. Jadi gue begini guys, kan kita nggak boleh nyuruh si customer untuk peraturan terbaru ini, kita nggak boleh nyuruh customer untuk menyuruh cancel pada saat kita dapat orderan tersebut. Gue sering banget kalau seandainya gue lihat posisi gue, waduh gue nggak bisa nih ngambil orderan ini nih karena posisi jauh, gue pasti akan ngechat customer, kak posisi saya dari lokasi kakak itu sekitar waktunya seperti ini kak, kita pas saya ambil orderan ini kakak mau nunggu nggak karena posisi kita jauh kak, seperti itu ya. Biasanya customer yang merasa wah kelamaan nih, ya kan, mereka juga pasti naik Gojek kan pasti buru-buru ya, biasa mereka akan cancel. Jadi kita untuk nyuruh cancel si customer ini dengan secara halus gitu guys ya. Kita sebagai driver harus paham lah cara agar si customer ini kita bikin mereka cancel orderan tapi secara halus ya. Kita juga nggak mungkin kan ngambil orderan di sono sekitar 30 menit ya kan. Ya kita bilang aja kak ini ordernya jauh banget kak, kakak mau nunggu nggak? Karena posisi saya dan posisi kakak tuh sangat jauh, sekitar 30 menit kak ya, agak jauh kak. Menurut kakak gimana? Mau kakak tunggu apa mau kakak saya datang nih? Ya biasa kalau customer ini otaknya ada, biasa mereka cancel. Wah lama banget gitu ya. Jadi kalau gue dengan peraturan seperti ini, gue masih bisa memanage caranya agar kita akunnya nggak kena suspend guys. Jadi teman-teman driver Gojek coba lihat driver-driver ojol lain ya, mereka lagi pusing nyari orderan. Lagi pusing nyari orderan, masa dengan peraturan seperti ini meng-cancel, mengabaikan orderan, kalian udah panik sih ya. Gojek kan udah lama guys ya, kita sebagai driver Gojek ya paham dengan cara kerjanya si Gojek ini ya. Kita jangan mau lebih bodoh ya, lebih bodoh kita harus lebih pintar dari aplikator tersebut gitu. Oke lah, ini gue nggak tahu di video gue ini bakal jadi perbincangan besar atau enggak, yang penting gue sudah mengkonfirmasikan peraturan si Gojek terbaru. Akun Gojek bila mengabaikan orderan di poin 5 ya, meng-cancel orderan, menyuruh customer cancel orderan, yang lain itu masuk poin 5 tingkat tinggi dalam aplikator Gojek ini, kena suspend seperti itu ya. Jadi gue sebagai driver Gojek juga menurut gue untuk peraturan seperti ini masih bisa gue manage gitu aja. Yang penting si Gojek nggak bikin peraturan-peraturan yang sampai kita ini merasa seperti karyawan ya, karena kan kita sebagai driver itu hanya mitra, ingat. Dan pertanyaan seperti ini masih bisa gue handle ya. Jadi untuk ini belum masuk termasuk buat akun kita ini ya sebagai karyawan lah. Tapi kalau mereka ini jadi kita driver Gojek karyawan ya nggak masalah. Tapi kalau cuman hanya mitra ya peraturannya jangan sampai aneh-aneh. Kalau menurut gue peraturan seperti ini masih dalam posisi level terendah, seperti itu aja sih. Jadi paham lah driver Gojek. Yang penting fitur-fitur di aplikasi Gojek nggak dibikin permanen, harus kita ambil semua. Enggak ya. Coba nih driver-driver ojol lain lagi berlomba-lomba ingin menjadi driver Gojek. Tapi driver Gojek lagi berlomba-lomba bikin kesel, ya kan? Bahwa peraturan ini bikin mitranya jadi sengsara. Kalau menurut gua ini belum ya. Jadi kita ingat sebagai driver Gojek ya, kita nyari kerjaan juga susah, nyari kesana sini susah, nyari duit ya. Kita ingat aja kebutuhan. Kalau kita punya kerjaan lain ya nggak masalah ya, lebih baik itu. Jadi jadikan ojol ini sebagai sampingan aja. Oke teman-teman, kalau emang kalian punya kerjaan lain, jadikan ojol ini kerjaan aja, bukan dijadikan pilihan pertama. Kalau bisa jadikan pilihan terakhir untuk aplikasi ojol. Oke teman-teman, paham lah, masa enggak dengan peraturan Gojek terbaru. Oke, jadi buat driver-driver yang lain ya, gak
usah patah hati nih ya, driver-driver Gojek lagi pada pamer ya dengan peraturannya mengabaikan orderan. Driver-driver lain pada nyender nyari orderan, kalian bikin VT di TikTok kalau kalian merasa akunnya kena suspend gara-gara ngabain orderan. Gue bingung ini. Ojol lain lagi berlomba-lomba, kalian malah ini. Oke, gue sebagai driver Gojek, gue bukan membanggakan, tapi gue di sini hanya mengasih solusi buat teman-teman driver Gojek. Kalau kalian emang nggak mau ngambil orderan tersebut, fiturnya silahkan dimatikan. Ya, bila saatnya ke posisi hujan, kalian takut ngeblast, ya udah matiin aja aplikasi. Gue pun sebagai driver Gojek, ya gue kadang-kadang kalau lagi hujan, gue nggak mau narik. Kenapa? Ngeblast. Ya, apa tuh ngambil orderan nih nggak ngotak anjir. Gue driver Gojek, gue seperti ini ya. Kalau lagi hujan nggak ngotak gitu. Makanya aplikator lain kalau lagi hujan itu pada gacor, karena di Gojek si drivernya emang pada ngensel, nggak mau ngambil, pada ngensel ya, pada matiin auto bidnya, matiin aplikasinya, seperti itu ya. Oke lah, mungkin sampai sini aja dah untuk informasinya tentang peraturan terbaru si Gojek. Oke, gue nggak tahu nih video gue sampai mana nih ya, semoga nggak jadi skandal. Oke Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari channel Geraman di Motovlog Kang Ojek. Bye.